dengan NIM 2381030. Dan saya Benaya Rizky Spayung dengan NIM 2381045. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil project final.net kami, yaitu membuat sistem pendaftaran Sportfest. Jadi ini adalah sistem informasi manajemen acara olahraga mahasiswa yang dibangun menggunakan arsitektur multi-tier atau 3 lapisan dengan teknologi Microsoft.NET dan MySQL. Nah, jadi secara keseluruhannya itu aplikasi ini bertujuan untuk mengelola seluruh proses pendaftaran peserta atau mahasiswa dan memperlakukan batasan kuota ketat berdasarkan cabang olahraga dan tingkat studinya. Jadi pada project final kami ini, kami memiliki 3 folder, yaitu pertama Sportfest API. Sport Sportfest API ini digunakan untuk menjadi REST API-nya pada Sportfest admin. Yang kedua itu ada Sportfest admin dan yang ketiga adalah Sportfest user web. Di sini kami akan menjelaskan pertama yaitu Sportfest API. Di dalamnya kami memiliki 3 file codingan penting. Yang pertama adalah program JS. Jadi di program JS itu, Nah, di program CS ini boleh kita lihat. Nah, ini adalah entry point-nya atau titik masuknya, titik masuk dari utama dari aplikasi ASP.NET ini. Dan kegunaannya itu untuk membangun dan mengkonfigurasi host aplikasi dan juga mendaftarkan semua layanan atau service dan mendefinisikan routing API kita. oke. Lanjut pada file codingan yang kedua yaitu DB service. Tolong scrollkan. Jadi di DB service ini adalah DAL atau data access layer. Kegunaannya adalah untuk memisahkan logika bisnis dan operasi database dari lapisan presentasi atau endpoint API. Lanjut yang app setting. Pada app setting JSON ini adalah file standar dari ASP.NET Core yang digunakan untuk menyimpan data konfigurasi di luar kode Secrets. Di dalam ini ada connection string, bisa lihat di line 10, itu digunakan untuk koneksi ke database dari DBS Sportfest kami. Lanjut pada folder yang kedua yaitu Sportfest web dulu, Sportfest user web. Di Sportfest user web ada 4 file codingan yang penting, yaitu pertama form pendaftaran .aspx. Tolong jelaskan. Nah, di sini di yang pertama ini di form pendaftaran .aspx ini adalah file HTML atau ASPX yang menentukan struktur visual antarmuka pendaftaran yang dilihat oleh pengguna. Nah, fungsinya itu mirip dengan file HTML biasa, tetapi diperkaya dengan elemen-elemen khusus ASP.NET Web Forms. Lanjut pada file codingan kedua yaitu form pendaftaran aspx.cs. Coba scroll. Pada file ini adalah file code behind atau logika yang menangani semua interaksi dan pemrosesan data untuk tampilan form pendaftaran .aspx. Bisa lihat sini codingannya. Lanjut pada dbhelper.cs. Nah, dalam project web forms ini, dbhelper.cs ini berfungsi sebagai data access layer-nya. Ia bertanggung jawab untuk menyediakan fungsi-fungsi yang berhubungan langsung dengan database MySQL-nya. Yang keempat itu file web config. Jadi di file ini adalah file konfigurasi sentral untuk aplikasi ASP.NET Web Form. Ini mengelola pengaturan runtime aplikasi, termasuk informasi penting tentang koneksi database. Jadi di sini kami ada meletakkan connection string untuk jadi koneksi ke database Sportfest kami. Lanjut pada folder yang ketiga yaitu Sportfest admin. Pada folder ini ada 2 file codingan penting yaitu pertama form1.js. Nah, di form1.cs ini
Ini adalah file code behind-nya di mana kita menulis semua logika aplikasi termasuk event, event handler atau penanganan kejadian, komunikasi API dan manipulasi datanya. Bisa dilihat sini codingannya. Lanjut pada sport1designer.js. Nah, Jadi di form1.designer.js adalah file yang dibuat secara otomatis oleh Visual Studio. Jadi file ini menyimpan kode yang mendefinisikan dan mengatur semua komponen visual yang Anda seret dan lepas, kayak ada text box-nya, button-nya, data grid view-nya dari toolbox di mode desain. Lanjut, oke. Oke, jadi data strukturnya itu kami hmm, jadi bisa dilihat di sini ini adalah bentuk dari struktur database kami. Ada tabel cabur, ada tabel mahasiswa, ada tab pendaftaran, sama ada tabel limit cabur tingkat. Baru ini adalah DML-nya untuk mengisi data untuk ke tabel cabur. Baru di sini kami menggunakan satu tabel sebentar untuk eh, menyimpan tem tingkatnya. Baru waktu udah selesai kami masukkan, baru kami drop tabelnya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan memulai demonstrasi dari aplikasi kami. Yang pertama kita akan menyalakan dulu Sportface API-nya. Nah, ini adalah bentuk dari REST API kami, yang Swagger. Baru kita akan run dulu untuk Sportface adminnya. Oke, di sini bisa dilihat di database kami sudah memiliki beberapa data, yaitu ada Kevin, Sinali, dan Benaya. Jadi yang pertama kita akan mendemonstrasikan untuk menambahkan data dulu. Coba bikin. oke, kita akan menambahkan data. Kita buat saja namanya saya Oke, dengan NIM tap aja tap. dengan NIM 2381048. Selanjutnya jurusan teknik, Tek, tek, teknik informatika dengan nomor HP 0812 44887799. Fakultasnya Teknologi Informasi. Tingkatnya, oh tingkat. tapi sebelum itu di sini kami akan menunjukkan penanganan errornya. Bisa dilihat kalau di data kami sudah memiliki eh, peserta dengan tingkat 3 dan cabornya itu badminton ganda putra. Bisa kita tahu kalau badminton ganda putra ini cuma maksimal 2 orang. Jadi coba kita buat lagi untuk penambahannya.
Nah, di sini ada muncul error, yaitu pendaftaran gagal. Kuota untuk badminton ganda putra tingkat 3 sudah penuh karena maksimalnya adalah 2 orang. Tapi kalau kita ubah menjadi tingkat 2, Kita ubah ke tingkat 2. maka akan Nah, data berhasil disimpan via API. data tersimpan. Nah, di sini data sudah berhasil tersimpan. Ada. Oke, di sini kami lanjut akan mendemonstrasikan untuk eh oh yang pertama itu tombol cancelnya. Jadi ketika kita memilih salah satu data seperti contohnya kayak saya, di sini akan menampilkan ada jenis data dia, isi-isi dari data dia. Ketika kita menekan tombol cancel, maka otomatis akan menghapus isi dari formnya. Nah, lanjut pada demonstrasi update. Misalnya kita akan mengubah data dari saya. Coba ganti. Nah, kita ubah data dari saya, Ganti namanya ganti semua. kita Udah. ganti namanya menjadi Poda. Oke, Sistem operasi. dia jurusannya sistem operasi. Kemudian nomor HP-nya 0812 0812 5. 3434 5567. Oke, terus Coba kita ganti, kita kita tambahkan satu cut huruf aja supaya tahu oke, hubungannya. hanya terus kita buat ke Tingkat satu coba. menjadi tingkat 1 Cabangnya. dan cabornya kita buat ke voli putra. Oke. Kita Tunggu. Tapi sebelum itu kita akan melihat ini sistem errornya. Kan ya kita sekarang mau mengupdate. Tapi misalnya kalau kita lupa kita malah menekan tombol save, maka akan muncul error seperti ini. Anda sedang dalam mode edit data yang sudah ada. Tekan tombol update untuk menyimpan perubahan atau cancel untuk membatalkannya. Nah, setelah itu kita update. kita update. Nah, Nah, maka akan muncul data berhasil di-update via API. Maka data yang saya tadi akan berubah menjadi Poda dengan nomor HP yang berbeda, fakultasnya pasti. Tapi ada penamaan perman huruf sini, ya agar kelihatan. baru ada sistem operasi, tingkatnya berubah, dan cabernya juga berubah. Oke. Lanjut pada fitur yang ketiga yaitu fitur yang keempat, yaitu ketiga yaitu delete. Delete. Di sini kita akan menghapus salah satu data, contohnya yaitu Poda. Kevin. Nih, bisa kita lihat nih. Apakah kamu akan yakin untuk menghapus data dengan pendaftaran NIM 2381005? Ya, maka secara otomatis akan menghapus data di dalam tabel ini. Bisa kita lihat kalau ada perubahannya pada database kami. Database Portfest pada tabel mahasiswa. Di sini datanya pada form kami memiliki data yang sama, yaitu Winaldi, Benaya, dan Poda. Bisa kita lihat. Oke, lanjut pada Sportfest untuk web usernya. Di sini kita akan run dulu. Sorry agak lama. Oke, lanjut. Di sini bisa kita lihat, ini adalah bentuk dari web pendaftaran untuk usernya. Di sini cuma tersedia formulir pendaftaran yang hanya bisa menambahkan data dan isi dari data pada para pendaftar.
Di sini coba kita tambahkan data baru, coba Nah, kita tambahkan data baru nih. kayak siapa? Kita buat eh, Lukas dengan nomor HP Nim, NIM 2381033 dan nomor HP-nya 08. Oke, terus fakultas teknologi informasi. Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika. Pilih Nah, tingkat. kita pilih tingkatnya, dia kita tingkat 3. Lalu cabornya kita buat Coba ganda putra eh, dulu. Badmin Ganda putra. ganda putra. Nah, di sini kita akan mencoba untuk error handlernya. Tadi karena di Hmm, tingkat 3 sudah terisi dua orang badminton ganda putra dan maksimalnya itu yaitu dua orang. dua orang. Di sini akan menampilkan tulisan pendaftarannya gagal karena kuota pada badminton ganda putra tingkat 3 sudah penuh. Sudah penuh. Nah, coba kita ganti dengan cabur yang lain. Kita buat ke Badmin Tunggal Putra. Coba. Nah, maka secara otomatis datanya akan tersimpan dan bisa kita lihat di Ini data dia. pendaftar sudah tampil. Oke. Dan coba kita lihat pada database kita ketika kita refresh, maka datanya sudah diubah, sudah muncul data Lukas. Jadi sekian dari presentasi project final.net kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.